Oke guys, hari ini Mas Ana mau kayak mau dibius, habis itu mau disemprot otak katanya, apa namanya aja? DSA namanya. Jadi buat tahu apa ya? Ya kayak dioperasi kecil gitulah. Doain semoga aja. Selesai akhirnya Dodi. Ya, tahapan lain. Yang kedua. Ya. Kita punya dasar namanya identity vaksin cancer, ada REM, kemudian ada NK cell. Kalau identity vaksin cancer itu untuk mengobati kanker. Kalau REM itu regenerative macrophage, itu untuk mengobati pasien-pasien dengan degeneratif, penyakit degeneratif ya stroke, Alzheimer, seperti itu ya. Kemudian ada DM juga kita mengobati. Kemudian ada TOM itu untuk penyakit autoimmune disease. Kayak lupus, Sjogren, nggak keluar matanya, ngeri gitu. Nah kalau saya sekarang kan autoimun. Belum, nanti dulu, itu harus kita cek dulu prosesnya, kita cek dulu, kita tegakkan diagnosis, baru nanti ada. Berarti sekarang saya ngapain dulu? Mau lihat di atas mbak labnya, mau lihat labnya dulu. Boleh. Nanti daripada kan, Iya. ambil darahnya Oke. untuk diagnosis terus cepat ini. Ibu mau masuk? Mau Ya, lihat? masuk, pengen masuk. Ya. Pengen masuk. Saya Pakai tutup itu. ini pakai. Pengen masuk. Cinta. Perawatnya di sini. Ini ruang laboratorium kami standar CFI, jadi standar CPOB. CPOB itu pembuatan obat yang baik. Jadi kita ada beberapa kelas ruangannya. Ini salah satu kelas untuk pre. Jadi sebelum proses di sini dulu semuanya dibersihkan, disterilkan. Jadi sebelum masuk ke ruang preparasi, kita harus preparasi di sini juga, pastikan bahwa itu steril. Aku nanti diceknya di mana? Di sini nanti untuk ada penyotok. Oh. Itu pengambil darah ada dua jenis, satu whole blood biasa, ngambil kayak darah biasa tapi dalam jumlah banyak. Satunya dengan alat diabetes. Nanti diambil terus nanti kita bawa ke sini. Sakit nggak? Enggak. Sakitnya kayak biasa kalau ngambil darah itu. Jadi aku tuh cenderung dibilang sama dokter terkena autoimun. Ya, jadi makanya harus dicek darahnya. Kaget banget karena nggak pernah ini kan, nggak pernah itu penyakit serem kan dok? Tapi ibu Mbak ada keluhan-keluhan ada ya? Enggak, jadi pas tadi dibacain sama dokter, dia langsung tahu, dia bilang ini kalau dibaca sama dokter lain ini nggak kelihatan. Tapi kamu kena autoimun ini. Ya kan aku langsung stres kan. Terus dia bilang tapi nggak apa-apa disuruh cek darah ulang karena darahnya kental banget. Terus dia lihat ada dia pokoknya langsung tahu saya nggak bisa tidur, nggak pernah tidur, gelisah, mudah depresi. Apa itu? Itu apa itu? Terapi untuk terapi cancer. Terapi cancer.
nganterin Mas Anang buat treatment DSA. Jadi DSA itu kayak perawatan dibolongin pahanya, namanya tuh bentar singkatan DSA-nya ya biar bener, mempraktikkan metode cuci otak untuk menyembuhkan kayak penderita stroke. Nah, si dokter Maijen TNI Terawan Agus Putranto ini kan terkenal banget, memang jago banget menyembuhkan kayak stroke, cancer, dan lain-lain. Nah, terapi DSA ini namanya Digital Subtraction Angiography. Kalau udah umuran kayak kita ini perlu ngelihat apa sih yang ada bakat stroke nggak, terus kayak ada jantung atau apa yang kayak gitu-gitulah. Nah, sebenarnya udah lama banget dengar nama dokter ini, cuma baru kali ini punya kesempatan bisa check up gitu. Akhirnya tadinya niatnya check up cuma Mas Anang pagi-pagi, tapi ternyata aku mikir yaudah deh, kayaknya semua kakak aku yang nganterin semua bilang udah kamu ikutan aja check up juga gitu, siapa tahu kan bisa tahu kan aku dulu pernah sakit yang kepala lah, sakit ini sakit itu. Nah, tiba-tiba pada saat pemeriksaan harusnya udah Mas Anang dicek segala sesuatunya, di MRI, dicek jantung dan lain-lain. Akhirnya Mas Anang boleh buat mengerjakan DSA itu. DSA tuh kayak dibolongin sedikit pahanya, dimasukin kayak selang kecil, nah nanti dimasukin ke dalam otak, di spray. Terus kata Mas Anang kayak mentol dingin gitu rasanya. Terus dimasukin juga ke jantung, pokoknya diinfus sama Mas Anangnya juga. Nah, dia ngerasa semua orang yang setelah ngelakuin itu ngerasa badan lebih sehat, lebih ringan. Nah, tadi untung aku akhirnya juga memutuskan untuk ngecek, karena pada saat aku mau pengerjaan selesai MRI, dokter bilang bahwa aku tidak bisa ngelakuin karena aku terkena penyakit autoimun. Nah, jujur kaget banget karena kan aku taunya autoimun kayak penyanyi Selena Gomez sampai kayak tukar ginjal. Terus terakhir kemarin si Kim Kardashian juga kena, kayaknya kan agak-agak serem ya sakitnya gitu. Tapi dokternya nenangin banget, dia bilang bahwa banyak macamnya gitu autoimun. Aku disuruh ambil darah selama 3 hari, nanti dicek kira-kira ini yang arahnya kemana. Nanti baru tahu setelah ambil darah 3 hari gitu kan, darahnya dibekuin dulu, dicek dulu dan dicek lebih detail gitu kenapa bisa penyebabnya ini. Dan dokter nih hebat banget, kenapa nggak kenal kita sebelumnya, nggak pernah ngerawat kita sebelumnya, begitu ngecek hasilnya kita dia langsung tahu kamu nggak pernah tidur, susah tidur, kamu pemikir, kamu orangnya overthinking, kamu terlalu stres, kamu panikan, dia bisa tahu semua. Kamu suka sakit kepala, terus kamu lambungnya suka nggak enak, apa semuanya detailin dia. Terus kamu gampang lupa, short memory lossnya parah banget. Gak usah yang belakang terjadi lama, yang baru terjadi aja kamu suka lupa. Nah, jadi diagnosis itu yang membuat aku yakin banget memang dokter ini luar biasa banget gitu. Dan untung nggak dikerjain, tadi aku masa ngerjain, dia bilang kalau aku tetap ngerjain bisa gak bagus lah gitu, bisa kayak gini. Aku nggak tahu lah. Jadi akhirnya diputuskan untuk menunggu sampai 3 hari, tadi istirahat aja, menunggu sampai 3 hari hasil darah keluar. Kalaupun ternyata memang autoimunnya sudah kondisinya misalnya parah atau apa, aku harus diterapi di sini. Jadi semoga bisa sembuh, karena autoimun pas aku googling rada serem juga ya, kayak ada lupus, ada Alzheimer, ada macem-macem kan. Jadi doain aja semoga cepat sehat, gak sampai yang parah, tapi semua diagnosanya benar semua. Dan Mas Anang juga udah mulai lebih seger karena satu badan disemprot dari mulai kepala sampai jantung sampai semua. Penyembuhannya 2-3 hari lah, karena Mas Anang juga ada penyumbatan ternyata sedikit di kepala sama di kaki gitu. Yang kelihatan memang lebih segar, terus apa ya lebih penglihatan sih terang, dalam artian lebih bagus. Memang ada pengaruh-pengaruh yang aku bisa rasain, kayak yang kakiku ini nggak terlalu sakit, yang ini yang di sebelah kiri yang kemarin kemang-kemang memang ada yang aku rasain. Nggak tahu nanti setelah perjalanan beberapa hari ke depan kalau ini sudah mulai membaik, aku rasa pasti banyak hal yang sedikit berubah gitu. Aku bisa rasain itu. Memang terapi ini bagus sih, bagus sekali.